senang dan bahagia. Perkenalkan, saya Hendrina Yuliana Noya, Kepala Sekolah SD Masewe Pangali, salah satu sekolah penggerak di Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur. Saya akan berbagi praktik baik tentang pengembangan komunitas belajar di SD Masewe Pangali dengan metode coaching. Gerakan perubahan tentu saja membutuhkan komunitas yang bisa bergerak bersama dalam satu tekad dan seirama mencapai cita-cita pendidikan yang berkualitas. Ketercapaian tujuan ini bisa digerakkan lewat pengembangan komunitas belajar. Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan komunitas belajar antara lain, beberapa guru terbatas dalam pengembangan diri, baik luring maupun daring. Ada juga guru yang terperangkap dalam ketidaktahuannya, serta pasif menjemput informasi. Hal-hal inilah yang menggerakkan saya sebagai pemimpin pembelajaran untuk mengembangkan komunitas belajar dengan metode coaching. Dengan tujuan, saya bisa memfasilitasi para guru untuk lebih kreatif dalam belajar, mengajar, dan berkarya. Siang teman-teman. Selamat siang. Hari ini saya akan melakukan pendampingan dalam komunitas belajar kita di SD Masewe Pangali dengan metode coaching. Fungsi komunitas belajar, kita itu bisa saling berbagi. Saya akan melakukan pendampingan sehingga kita bisa lebih lagi meningkatkan diri. Masuk mengakses PMM untuk peningkatan kompetensi diri. Kita bisa juga saling berbagi, sharing dengan pengalaman-pengalaman yang ada dalam merancang pembelajaran yang menyenangkan, serta bagi guru-guru yang ada siswa berkebutuhan khusus, kita bisa saling mendukung. Saya memilih mengembangkan komunitas belajar di SD Masewe Pangali dengan memfasilitasi rekan-rekan guru menggunakan metode coaching. Coaching adalah kunci pembuka kesuksesan guru untuk memaksimalkan kinerjanya. Dengan coaching, lebih membantu guru untuk belajar dan tidak mengajarinya. Begini Mama, melalui komunitas belajar yang ada di lembaga kita di sini, saya merefleksi diri bahwa ternyata ini sangat penting Mama untuk proses pembelajaran kita di dalam kelas. Tetapi dengan berbagai kesibukan yang saya selama ini, seolah-olah komunitas ini tidak penting. Tapi sekarang saya mau berefleksi bahwa ada banyak hal yang kita pelajari di dalam komunitas ini. Ya, baik sekali untuk peningkatan dirinya kita. Kita bisa saling berbagi, memperlengkapi, kolaborasi dengan teman-teman yang ada, toh? Ya, oke. Jadi dengan refleksi dirinya Ibu Yusti, langkah selanjutnya Ibu Yusti kira-kira? Langkah selanjutnya dan rencana yang saya mau lakukan Mama, ya, saya akan belajar dari komunitas ini. Dan di dalam komunitas ini ada satu fitur. Dan di dalam fitur itu kita bisa menemukan banyak hal di dalam PMM ya. Yang kita bisa belajar dari PMM, kita bisa ambil materi ajarnya di situ, modul ajar, ada video-video inspiratif yang bisa kita pakai di dalam proses pembelajaran kita di dalam kelas. Ya, memang bagus sekali. Kalau Ibu Yusti dengan kemampuan IT yang Ibu Yusti miliki, Ibu Yusti mengakses PMM, tentunya ini hal yang sangat berguna ya untuk Ibu Yusti. Tadi Ibu Yusti juga sudah bertekad untuk mengimplementasikan ini dalam pembelajaran di kelas. Selain itu, dampak apa lagi yang bisa Ibu Yusti nyatakan? Baik, terima kasih Mama. Rencana saya ke depan Mama, saya akan belajar dari fitur ini, dari fitur PMM ya. Karena di dalam ada banyak yang kita bisa pelajari ya. Dan ketika saya belajar, saya mau berdampak terhadap bagi teman-teman guru yang ada di lembaga ini. Dan ketika kita sudah berdampak, kita akan belajar bersama dan itu kita bisa pakai di dalam proses pembelajaran kita di dalam kelas yang berpusat terhadap peserta didik. Mungkin itu rencana saya ke depan. Ya, terima kasih ya Ibu Yusti. Itu hal yang luar biasa. Dan memang inilah nafas dari komunitas belajar.
Kita bisa berkolaborasi untuk menciptakan pendidikan yang lebih berkualitas. Apalagi kita kan sekolah pelaksana kurikulum merdeka kan, ya. Dengan kolaborasi kita pasti kita akan bisa mewujudkan pendidikan yang berpusat pada peserta didik, yang menyenangkan dan dinikmati oleh peserta didik. Oke, semangat Bu Yusti. Terima kasih Mama. Ya. Ternyata saat saya rajin mengakses PMM, saya bisa meningkatkan kompetensi diri melalui salah satu fitur yang ada di PMM, yaitu pelatihan mandiri. Dan semangat itu saya dapatkan melalui komunitas belajar yang ada di sekolah kami. Melalui komunitas belajar yang ada, saya diperkaya dalam strategi pembelajaran sesuai dengan perkembangan serta didik di dalam kelas saya. Dengan adanya komunitas belajar di sekolah ini, saya sebagai guru kelas 1 sudah bisa merancang pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anaknya saya di kelas 1. Dengan komunitas belajar yang ada saat ini, membantu saya untuk lebih kreatif dalam membuat modul ajar berdiferensiasi. Keberadaan komunitas belajar di satuan pendidikan menunjang guru untuk belajar, mengajar, dan berkarya. Harapan saya lewat praktik baik ini bisa menginspirasi dunia pendidikan. Pentingnya kolaborasi dalam komunitas belajar. Demikian praktik baik saya. Salam dan bahagia.